Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Puspawidya Lubis, dosen pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Abulia Tama. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah taksonomi invertebrata. Taksonomi invertebrata ini merupakan mata kuliah wajib yang didapat pada semester genap dengan jumlah 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah taksonomi invertebrata ini yaitu mahasiswa mampu menguasai klasifikasi, tata cara pengelompokan, aturan pemberian nama makhluk hidup, serta perkembangan dan keanekaragaman pada hewan invertebrata. Berikut saya akan mendeskripsikan mata kuliah taksonomi invertebrata. Mata kuliah ini menjelaskan tentang prinsip konsep klasifikasi dan nomenklatur, ciri-ciri makhluk hidup, organisasi, struktur, dan fungsi invertebrata, serta keanekaragamannya. Ciri-ciri, klasifikasi, dan peranan protozoa, porifera, coleotrata, nematelmintes, platyhelminthes, annelida, arthropoda, moluska, dan echinodermata. Berikut ini materi pembelajaran yang saya sampaikan kepada mahasiswa, di antaranya pendahuluan, karakter taksonomi, karakter dan klasifikasi filum protozoa, karakter dan klasifikasi filum porifera, karakter dan klasifikasi filum coleotrata, karakter dan klasifikasi filum platyhelminthes, karakter dan klasifikasi filum nematelmintes, karakter dan klasifikasi filum annelida, karakter dan klasifikasi filum moluska, karakter dan klasifikasi filum echinodermata, dan yang terakhir adalah karakter dan klasifikasi filum arthropoda. Sistem pembelajaran yang digunakan saat ini yaitu pembelajaran secara luring, yaitu pembelajaran langsung di dalam kelas. Saya menerapkan beragam strategi, metode, dan model pembelajaran kooperatif pada sistem pembelajaran dengan tujuan agar mahasiswa dapat meningkatkan hasil belajar serta menghasilkan lulusan yang sesuai dengan profil lulusan yang ada di prodi. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan, saya sesuaikan dengan karakter dan kondisi mahasiswa serta materi yang akan diajarkan. Salah satu model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran problem based learning. Model PBL ini merupakan salah satu model pembelajaran yang efektif yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah, khususnya mata kuliah taksonomi invertebrata, untuk mencapai kemampuan yang telah ditetapkan dalam mata kuliah. Model PBL ini berpusat kepada mahasiswa, sedangkan dosen berperan sebagai fasilitator. Model PBL ini bermanfaat bagi mahasiswa, karena mahasiswa dapat lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam pembelajaran. Sebagai contoh, saya memberikan sebuah kasus yang beredar di masyarakat tentang cacing hati yang ditemukan pada hewan kurban di Desa Karanganyar, Jawa Tengah. Setelah saya memberikan contoh kasus, mahasiswa akan melakukan diskusi, melakukan penyelidikan dengan cara mencari bahan referensi dari buku maupun melalui online, melakukan presentasi hasil, dan mengevaluasi pemecahan masalah. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya telah menyiapkan bahan ajar dan lembar kerja mahasiswa yang sesuai dengan LPS. Sedangkan untuk sistem penilaian, di sini saya melihat dari keaktifan, tugas, UTS, dan UAS. Sedangkan sistem penilaian yang saya gunakan yaitu dengan cara memberikan tugas secara individu maupun kelompok yang dikumpulkan secara langsung. Untuk hasil penilaian, saya umumkan melalui WhatsApp grup mata kuliah dan siakan. Hal ini untuk mempermudah mahasiswa untuk mengetahui hasil penilaiannya. Dan jika ada mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria, maka mahasiswa tersebut akan segera melakukan remedial. Berikut ini akan saya tampilkan video proses pembelajaran yang dapat kita saksikan pada video berikut. Fasilitator. Model PBL ini bermanfaat bagi mahasiswa karena mahasiswa dapat lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam pembelajaran. Sebagai contoh, saya memberikan sebuah kasus yang beredar di masyarakat tentang cacing hati yang ditemukan pada hewan kurban di Desa Karanganyar, Jawa Tengah. Setelah saya memberikan contoh kasus, mahasiswa akan melakukan diskusi, melakukan penyelidikan dengan cara mencari bahan referensi dari buku maupun melalui online, melakukan presentasi hasil, dan mengevaluasi pemecahan masalah. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya telah menyiapkan bahan ajar dan lembar kerja mahasiswa yang sesuai dengan LPS. Sedangkan untuk sistem penilaian, di sini saya melihat dari keaktifan, tugas, UTS, dan UAS. Sedangkan sistem penilaian yang saya gunakan yaitu dengan cara memberikan tugas secara individu maupun kelompok
yang dikumpulkan secara langsung. Untuk hasil penilaian, saya umumkan melalui WhatsApp grup mata kuliah dan siaka. Hal ini untuk mempermudah mahasiswa untuk mengetahui hasil penilaiannya. Dan jika ada mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria, maka mahasiswa tersebut akan segera melakukan remedial. Berikut ini akan saya tampilkan video proses pembelajaran yang dapat kita saksikan pada video berikut. Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Ini doa selesai. Nah, untuk minggu lalu, masih ingat kita membahas tentang apa? Oke, oleh rata. Siapa yang bisa menjelaskan sedikit tentang oleh rata? Di sini? Oleh rata itu adalah satu makhluk hidup dari kelas simpodoa yang seperti ubur, kita dan sebagainya yang memiliki rongga tubuh pada tubuhnya yang digunakan untuk alat penggunaan. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan? Jadi, kolesterata merupakan salah satu filum dari invertebrata, yaitu hewan tulang belakang. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Siti. Jadi dia ada kolesterata itu memiliki beberapa contoh. Ada Stichozoa ya contohnya. Platyhelminthes ini merupakan cacing pipi karena bentuknya dia pipi. Ini ada beberapa contohnya. Nah, sebelum lanjut lagi, saya akan memberitahukan kepada kalian, menginformasikan kepada kalian tentang tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini agar mahasiswa itu dapat memahami ciri-ciri, klasifikasi, habitat, dan siklus hidup dari Platyhelminthes. Nah, di sini contoh dari hewan Platyhelminthes ini, contoh hewannya adalah cacing hati. Ada yang pernah tahu cacing hati atau yang pernah lihat nggak cacing hati itu bentuknya seperti apa? Enggak. Kira-kira cacing hati itu peranannya dalam kehidupan bermanfaat atau tidak bermanfaat? Tidak bermanfaat. Oke, jadi ini gambar dari cacing hati. Nah, saya akan menunjukkan atau melihatkan video. Nah, ini video hati yang terinfeksi cacing hati atau fasciola, spesies dari fasciola. Terlihat dengan jelas bentuk dari cacing hati. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, cacing hati ini dia merupakan contoh dari kelas. Kemudian kelas dari Trematoda ini ada 3 contohnya, ya kan? Ada fasciola, apa lagi?
contoh kasusnya. Terus di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan bersama teman kelompok. Nah, ini pengerjaannya dengan cara diskusi, berkelompok dan diskusi. Oke, coba silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Sudah bisa kita lanjut presentasi ya. Nah, coba duduknya masih seperti ini dulu. Coba mau satu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Kusuma Widya Lubis SPD MPD yang sebagai dosen pengampu mata kuliah Taksonomi Data. Perkenalkan, saya Siti Nadia sebagai moderator dan juga komentari pada kelompok 1 yang dibantu oleh kawan-kawan saya. Di sini ada Vanita dan juga Nadia Safira. Jadi kesempatan kali ini kami akan membahas tentang film Latihan Lintes dari kelas 5 Koda, yaitu cacing hati yang ditemukan pada 4 ekor hewan kurban yang di Kecamatan Pekalongan. Nah, jadi di sini ada masalahnya. Masalah yang pertama yaitu adanya hewan ternak yang terinfeksi cacing hati. Jadi dari artikel yang ibu bagi tadi, yaitu masalahnya terkait adanya hewan ternak yang terinfeksi cacing hati pada kegiatan penyembelihan hewan. Jadi kegiatan itu ditemukan oleh Dinas Kelautan dan Peternakan. Mereka menunjukkan bahwa pada 4 ekor sapi itu ditemukannya cacing Phaseologiola hepatica. Nah, adapun masalahnya yaitu cacing hati pada hewan ternak disebabkan oleh cacing Phaseologiola gigantica atau Phaseologiola hepatica. Cacing ini merupakan cacing kelas Primatoda menyerang saluran hati, menetar dalam saluran empedu. Baik, jadi pemaparan materi sudah selesai. Kesimpulannya yang unik dari materi ini adalah bahwa si cacing hati ini merupakan jenis cacing yang sangat mudah penyebarannya, terutama pada hewan-hewan ternak seperti kerbau, sapi, kambing, dan domba dan sebagainya. Jadi saya dan teman-teman saya sudah menjelaskan. Apakah dari audiens ada yang ingin menanggapi? Nah, karena salah satu penyebab terinfeksi cacing hati itu disebabkan oleh rebutan yang ada dihadapi oleh cacing hati tersebut. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa memberantas habitat siput yang dimasuki oleh si cacing hati. Kemudian kita bisa membersihkan tempat makan si sapi tersebut. Dan kita juga bisa memberikan obat cacing secara teratur minimal 2 kali setahun untuk sapi-sapi kita. Sekian, apakah bisa diterima kelompok 2? Jadi, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sementara cacing hati hidup di daerah yang basah, contohnya daerah pesawahan yang basah. Sehingga untuk menghindari cacing hati, maka hewan ternak diperbolehkan di samping hari ini dapat disimpulkan bahwa di wilayah beriklim tropis cacing hati yang hidup lebih dominan yaitu Phaseologiola
dan kita. Sebaiknya pengembala hewan kurban di daerah yang tidak tergenang air, melepas atau mengembala bebek ke persawahan untuk mengurangi populasi siput. Kemudian manusia akan tertular cacing hati jika memakan hati yang tidak dimasak sempurna. Dan hati sapi yang terinfeksi cacing hati memiliki ciri-ciri seperti berwarna pucat, dipenuhi jaringan berwarna putih yang cukup tebal. Apabila belum parah masih terlihat lemah, tapi jika dipotong akan terlihat cacing hati. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah membahas satu contoh kasus tentang cacing hati. Dimana tadi cacing hati merupakan salah satu contoh dari kelas noda. Nah, dari kasus yang kita diskusikan tadi, ternyata cacing hati ini sangat berbahaya. Cacing hati merupakan contoh dari kelas nematoda, yaitu Fasciola, ya kan, spesies Fasciola. Nah, cacing hati yang ada di daerah tropis itu biasanya yang lebih dominan hidup di daerah tropis itu adalah Fasciola gigantica. Sementara Fasciola ini kan ada dua jenis, ada Fasciola gigantica sama Fasciola hepatica. Nah, yang banyak hidup di daerah tropis seperti di Indonesia yang memiliki iklim tropis adalah Fasciola gigantica. Nah, gimana cara menghilangkan atau memutus rantai dari cacing hati ini? Salah satunya tadi dengan mengembalakan hewan ternak di daerah kering. Ada salah satu pertanyaan ya dari kelompok 1. Nah, kenapa? Itu gimana cara maksudnya gimana, Bu? Mengembalakan hewan ternak di daerah kering. Daerah kering itu maksudnya daerah sawah ya, sawah ataupun padang rumput yang kering, tidak tergenang air sama sekali. Kenapa bisa seperti itu? Karena perantara si cacing hati ini, kan siput, namanya siput limnea kan. Nah, siput limnea ini dia hidup di daerah yang basah. Jadi kalau kita menggembalakan hewan ternak di daerah yang basah, kemungkinan besar si cacing hati ini akan menginfeksi hewan ternak kita. Jadi caranya untuk menghindari ini tadi, kita gembalakan ternak di daerah yang kering. Nah, selanjutnya gimana caranya yang lain? Memutus rantai ataupun memutus habitat dari siput. Caranya dengan mengembalakan bebek di sawah. Kan ada kalau orang yang dulu di sawah itu kan dilepaskan bebek dari sawah itu kan. Nah, itu caranya tuh. Itu salah satu cara untuk siput yang ada di sawah itu habis dimakan oleh bebek. Dan kotoran si bebek yang tadi itu akan bercampur dengan rumput-rumput ataupun jerami yang bekas tanaman padi, itu akan mematikan si siput. Nah, selanjutnya gimana lagi cara penularannya? Manusia bisa tertular oleh cacing hati jika kita memakan daging sapi, kambing, domba, kerbau yang terinfeksi cacing hati. Jika si hati domba ini tadi kita masak tidak sempurna, setelah masak itu kita bisa terinfeksi cacing hati jika hati dari si hewan ternak tadi sudah terinfeksi. Nah, oke, sampai di sini kita sudah di mata pelajaran kita hari ini. Kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya minggu depan. Oke, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian untuk yang hadir hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.